Selamat malam dan shalom. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan datang kepadanya, memuji Dia dan akan mendengarkan firman-Nya. Mari bersyukur dan bersukaria, angkatlah mazmur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu. Engkau memberkati Tuhan berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, itu semua kami lakukan karena rasa syukur kami, hormat kami kepada Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu ini Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Tak terkalahkan, Tayan Nadi Talolen. Ketika di masa-masa saat ini lagi terjadi masa kampanye, semua calon pasangan ingin menang, tidak dikalahkan. Lalu kemudian orang melihat track record dari setiap calon. Oh, waktu pernah calon ini tidak pernah terkalahkan, waktu pernah calon di sini tidak pernah terkalahkan, pasti juga sekarang tidak akan terkalahkan. Atau sebaliknya, pernah calon ini tidak pernah menang, pernah calon ini tidak pernah menang, dan lain sebagainya, saudara. Dengan demikian bahwa soal ingin menang itu adalah menyangkut soal pertarungan antara dua hal. Ketika kita kokoh pasti menang, ketika kita lemah pasti kalah. Kalah dan menang juga bahwa menyangkut soal iman, saudara-saudara, menyangkut soal kuasa. Mengapa? Orang tidak mau dikalahkan karena apa? Mau mencari kuasa, saudara. Iman kita berbicara soal kuasa, saudara.
kuasa Yesus. Dan ternyata bahwa ada kuasa Yesus, tapi pada pihak lain ada kuasa-kuasa yang lain. Kuasa iblis dalam bentuk hal-hal lain. Contoh dalam bentuk sihir dan juga dalam bentuk nabi palsu. Bar Yesus, salah satu nama dalam pembacaan kita, kawan gubernur Sergius, dia berusaha untuk menghalangi Paulus memberitakan firman kepada sang gubernur. Apakah sang tukang sihir mampu untuk menghalangi? Ternyata tidak, saudara-saudara. Bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap lebih daripada kuasa sang tukang sihir ini. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Paulus mampu menegur Bar Yesus, bahkan sampai membuatnya buta. Mengapa sih, saudara? Seorang tukang sihir ini mau menghalang-halangi Paulus untuk memberitakan Injil kepada sang gubernur? Karena kalau dia sudah percaya kepada Yesus, otomatis kedudukannya terancam. Karena itu setiap orang yang punya kuasa harus juga hati-hati dengan pembisik-pembisik. Biasa orang mengatakan, dia loh dulu berhikmat sebelum jadi gubernur, sebelum wali kota, atau sebelum jadi apa begitu. Kok sekarang jadi begini? Tergantung siapa yang paling dekat dengan dia. Ada banyak pembisik-pembisik yang bisa, karena kepentingan sang pembisik sendiri mengarahkan sang gubernur atau sang pemimpin. Demikianlah dalam pembacaan kita, itu yang terjadi, bahwa sang gubernur yang sudah mulai mengenal Kristus ini mau dibelokkan oleh Bar Yesus yang juga adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Saudara-saudara, kuasa Tuhan lebih daripada kuasa apapun dalam dunia ini, sekalipun itu kuasa tukang sihir. Ketika ada pemilihan, saudara, di situ ada godaannya. Pemilihan anggota dewan. Lalu sang calon anggota dewan katanya pergi dikasih mandi-mandi, simbah, supaya nanti kalau orang masuk di TPS, semua mata akan tertuju kepada gambarnya. Apakah itu terjadi? Ternyata gagal total, saudara. Gagal total karena menduakan Tuhan dalam hidupnya. Di satu sisi dia bilang Tuhanku Yesus, di satu sisi dalam prakteknya dia percaya kepada kuasa lain. Karena itulah, saudara-saudaraku, sekali kita percaya bahwa Yesus berkuasa, kita tetap percaya. Amin. Kita tetap yakin. Macam-macam kuasa lain yang datang mau menandingi kuasa Tuhan sekarang, dalam bentuk tukang sihir, dalam bentuk nabi palsu, dalam bentuk uang, dalam bentuk kegantengan, dalam bentuk kecantikan, cowok ganteng, cewek cantik. Saudara-saudara, itu semua di dalamnya iblis mewujud untuk membelokkan perhatian kita kepada sang yang punya kuasa, yaitu Tuhan kita. Karena itu, apa yang perlu, saudara? Beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Buka hati saudara, buka pintu rumah kita, bahwa di dalamnya Roh Allah akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja, sehingga kuasa-kuasa kegelapan apapun yang datang, saudara, mau menguasai kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam kuasa Tuhan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayakan hidup saudara sepenuhnya kepadanya, dan hiduplah dalam kemenangan kepadanya. Lalu kita mau mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhanku. Kita menang bersama dengan Yesus Tuhan, karena kita tahu Kristuslah sumber kuasa itu sendiri. Amin. Adalah firman yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita percaya hanya dalam kuasa Tuhan kita dapat menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ya, selamat ulang tahun buat Saudara Danang Triwibowo, kemudian Ibu Yelvin dan anak kekasih Yosi. Dan selamat ya, itu saja. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau pula yang berkuasa atas segala hidup kami ini. Tidak ada kuasa lain di dalam dunia ini yang menandingi kuasa Tuhan. Karena itu, mampukan kami untuk terus mempercayakan hidup kami di bawah kuasa Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami akan menang menjalani hidup ini. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, umat-umat-Mu Engkau memberkati, sehingga ya Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mereka akan menikmati setiap kemenangan hidup ini karena Tuhan yang menolong mereka. Dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, Engkau memampukan untuk melakukannya dengan baik. Dan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan buat mereka. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan sukacita kami bersama dengan saudara kami Danang Triwibowo, Ibu Yelvin dan Yosi. Tuhan sempurnakan sukacita ketiga kekasih kami ini pada hari ini, sehingga memang benar-benar merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Yang berada dalam gangguan kesehatan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami juga bersyukur bahwa beberapa kekasih kami menjalani masa karantina, sudah dinyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi sehat. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati orang-orang tua kami yang ada bersama kami di sekitaran Samarinda, yang ada di tempat lain. Tuhan menjaga, menyertai anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati dalam bangku pendidikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan untuk mereka dapat mengikuti setiap tahap dalam bangku pendidikan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa doa kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.